informal akan saya kenalkan dulu beberapa yang akan jadi pembicara. Pembicara utamanya adalah Ibu Rani. Mbak Rani ini adalah apa Mbak, perwakilan Asia ya Mbak ya. Walah, gedine. Di Perwakilan Indonesia GRI, saja perwakilan bersama Henry. Indonesia Nah, bersama Mas Hendri. Nah, nanti GRI itu apa nanti Mbak Rani akan hmm. menjelaskan. Saya Bayu Wardana, saya kebetulan menjadi pengurus di Haji Indonesia. Saya membidangi bidang penyiaran atau broadcasting sebenarnya. Nah, tapi nanti saya akan cerita sedikit bagaimana Aji sudah cukup lama bekerja sama dengan GRI dan apa kemudian manfaatnya buat jurnalisme ya, laporan keberlanjutan atau sustainability report ini apa sih sebenarnya? Selamat siang, teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mau tune in hari ini. Semoga suara saya jelas dan kita bisa mulai lanjut. Jadi nama saya Lani. Kami dari GRI di channel ini ada saya bersama Henry. Cuman Henry tidak bisa kelihatan sebagai apa namanya presenter. Kalau boleh sharing, jadi GRI itu singkatan dari Global Reporting Initiative. Kita adalah sebuah NGO yang terdaftar saat ini di Belanda, berkantor pusat di Amsterdam, berawal dari sekitar 22 tahun yang lalu, dari sebuah kumpul-kumpul antara teman-teman United Nations Environment Program bersama Ceres. Mereka berpikir kayaknya bagus kalau ada sebuah standar yang bisa membantu teman-teman dari sektor swasta, dalam hal ini korporasi, untuk bisa secara transparan menyampaikan sebetulnya mereka punya kinerja terhadap dampak lingkungan sosial itu seperti apa. Dan jadilah standar itu, dan sekarang 22 tahun kemudian GRI sudah berdiri kuat. Ini adalah slide tentang impact kita. Dalam tempo 22 tahun, kita berhasil mempengaruhi tentang pola pelaporan non-financial dari perusahaan. Saat ini lebih dari 75% perusahaan terbesar di dunia sudah mempunyai sustainability report. 67% menggunakan GRI standar. Kemudian kita juga sudah mulai dirujuk di beberapa kebijakan negara, terutama untuk teman-teman di pasar modal, supaya ada transparansi dari perilaku perusahaan yang mencari capital di pasar modal. Nah, standar kita sifatnya public goods, jadi terbuka untuk siapapun, nggak ada chargingnya, gratis gitu. Nah, kemudian sebelum kita mulai tentang sustainability reporting, kita lihat dulu asal muasalnya seperti apa. Jadi ini pertama kali di tahun 99, waktu itu Sekjen PBB Kofi Annan, dia pun sudah mulai mengajak teman-teman dari private sector untuk lebih concern terhadap isu-isu pembangunan dunia. Kemudian dari inisiatif itu terbentuklah yang namanya UN Global Compact Network. Di Indonesia kita sudah punya chapternya, namanya Indonesia Global Compact Network. Mandatnya cuma satu, yaitu bagaimana supaya teman-teman dari private sector itu bisa turut serta membantu pembangunan atau membantu mengentaskan isu-isu pembangunan global. Nah, selain itu di tingkat global sana UN juga mempunyai inisiatif lain, yaitu inisiatif untuk Principle Responsible Investment. Seperti yang kita tahu, biasanya perusahaan akan follow the money.
Jadi kalau yang mempunyai uang bilang sesuatu, biasanya yang membutuhkan uang akan mengikuti, "Oke, saya ikut aturannya." Nah, di UN sana, sudah mempunyai inisiatif untuk Principle Responsible Investment. Nah, itu 2 gerakan yang utama. Gerakan terakhir yang, kita semua familiar yaitu SDG. Nah, dari SDG, technically diperlukan bantuan dari semua pihak, tidak cuma dari pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta untuk membantu menyelesaikan isu-isu pembangunan global. Yang paling gampang misalnya bagaimana supaya tidak ada lagi kemiskinan di dunia. Ya kalau di Indonesia ya di Indonesia bagaimana teman-teman private sector bisa membantu supaya tidak ada kemiskinan di Indonesia, kira-kira seperti itu. Nah, dari isu SDG sendiri, kalau kita kaitkan dengan sustainability reporting, yang paling spot on itu di goal 12.6. Jadi diharapkan perusahaan-perusahaan itu mengadopsi praktek bisnis yang berkelanjutan dan mulai melakukan sustainability reporting. Nah, apa yang dimaksud dengan sustainability reporting? GRI tentu saja bekerjasama dan ikut aktif terlibat di dalam dialog-dialog SDG. Salah satu yang kita komitmenkan adalah kita akan mempunyai yang namanya SDG Tracker. Tujuannya adalah untuk melacak untuk goal 12.6 ini sudah sejauh mana private sector itu mulai mempraktekkan dan men-sharingkan melalui sustainability report sejauh mana mereka berkontribusi terhadap pembangunan dunia. Nah, ini adalah live tracker kita. Ini juga datanya open for public, bisa dicari. Ini di tahun 2017 kami baru mencatat 86 sustainability report yang dipublikasi oleh perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di Indonesia. Nah, kenapa ini penting? Dan sebetulnya saat ini kita ada di mana? Nah, kalau kalau kita bicara tentang perusahaan secara garis besar, sebetulnya sudah mulai terlihat keterlibatan mereka dalam isu-isu sustainability itu melalui melalui wadah SDG. Di dalam SDG, teman-teman dari Sekretariat Nasional SDG juga sudah mulai mengajak teman-teman dari private sector juga untuk mulai terlibat aktif. Mereka diwakili oleh ada sebuah kumpulan yang namanya FBI for SDG, Filantropi dan Bisnis Indonesia untuk SDG. Itu terdiri dari 14 asosiasi termasuk salah satunya APindo, IBCSD, IGCN, dan lain-lainnya. Nah, dari sini wacana lain yang terkait bisa kita kaitkan dengan sustainability yang paling kuat itu terakhir adalah peraturan dari OJK. POJK 5103/2017 yang mengatur tentang keuangan berkelanjutan. Nah, ini entah OJK-nya sadar atau tidak sadar, tetapi di dalam POJK 5103/2017 itu salah satu yang diminta memang perusahaan harus melaporkan kepada OJK setiap tahun tentang progres dari dampak operasional bisnisnya terhadap lingkungan dan sosial selain laporan keuangannya. Bapak Ibu sekalian, kalau mau melihat POJK-nya itu bisa dilacak di di websitenya OJK. Intinya dari POJK ini adalah bagaimana perusahaan menjelaskan paling sedikit 10 item berikut ini, yaitu sejauh mana sih perkembangan bisnisnya. Nah, ada nggak produk-produk baru yang ramah lingkungan atau yang bisa di tagging sebagai produk yang ramah lingkungan? Sejauh mana perusahaan itu memberdayakan pelaku bisnis lokal di dalam rantai pasoknya. Kemudian, untuk isu dampak lingkungan, OJK juga meminta supaya ini tidak hanya bank atau lembaga jasa keuangan, tetapi juga perusahaan terdaftar di bursa saham, mereka mengelola sumber energinya enggak, ada upaya efisiensi atau tidak,
kelihatan jelas atau tidak di dalam per produk yang dihasilkan, intensitas energi yang dipakai itu semakin turun atau tidak. Kemudian banyak perusahaan kan masih belum terbiasa nih melapor tentang emisi-emisi. OJK juga sudah meminta tolong laporkan emisinya, ke tata kelola limbahnya seperti apa, ada concern atau enggak untuk keanekaragaman hayati. Kemudian yang terakhir, dari seluruh kegiatan bisnisnya, ada enggak dampak positif maupun dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. POJK 51 tentang keuangan berkelanjutan ini sebetulnya membuka kesempatan yang sangat besar untuk praktek-praktek bisnis yang lebih baik. Nah, dari POJK 51 ini salah satu yang didorong termasuk lembaga jasa keuangan untuk membiayai perusahaan-perusahaan yang mulai berpraktek bisnis yang berwawasan lingkungan. Jadi kalau misalnya perusahaan Gramedia atau Kompas bilang bahwa oke, saya mau mengganti sumber energi saya dengan energi terbarukan, misalnya mau pasang solar cell atau mau pasang sumber tenaga angin. Nah, harusnya bank-bank menangkap peluang ini sebagai salah satu peluang investment yang dianggap bisa membantu bank untuk memenuhi ketentuan dari OJK. Nah, jadi OJK merumuskan sekitar 11 kegiatan usaha berwawasan lingkungan yang harusnya bisa dibantu lebih baik oleh lembaga jasa keuangan. Contohnya ada di dalam slide ini. Di dalam OJK, kalau misalnya sudah melakukan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan, nah, supaya nggak istilahnya jago di dalam kandang, tetapi supaya orang juga tahu, salah satu media yang dipakai adalah yang namanya Corporate Sustainability Report. Nah, di dalam Corporate Sustainability Report memang diminta untuk didisclose atau diungkapkan beberapa informasi yang terkait praktek bisnis mereka yang sudah baik, yang menunjukkan akuntabilitasnya, yang menunjukkan bahwa mereka di dalam sektor industrinya tahu tentang resiko dan malah melihat peluang-peluang bisnis baru karena mereka sangat concern dengan isu-isu sustainability. Nah, diharapkan sih dari laporan ini, kenapa harus dibuka untuk umum, supaya nanti ada praktek kerja yang baik antara satu sama yang lainnya. Jadi saling bertukar informasi seperti itu. Sehingga semakin terbuka, publik juga tahu, tetapi juga peer industri ini juga tahu, oh ternyata progresnya teman-teman saya di industri misalnya semen sudah sejauh ini. Misalnya mereka semua sudah beralih penggunaan energinya sudah menggunakan misalnya sampah yang diolah menjadi energi. Sehingga itu akan menjadi tren baru. Jadi itu tujuannya sustainability reporting diminta dan kenapa harus terbuka untuk bisa diakses oleh publik. Nah, OJK sebetulnya sudah mengeluarkan semacam outline apa-apa sih yang harus muncul di dalam sebuah sustainability report. Salah satu outline yang paling gede yaitu yang di atas tadi yang 10 item yang harus muncul. Nah, tetapi supaya perusahaan di Indonesia itu juga bisa kompetitif, mengingat JIRA itu dipakai sekitar 67-75% perusahaan-perusahaan di dunia, supaya kita bisa kompetitif juga di market luar, maka kami dibantu oleh pemerintah Australia dan pemerintah Switzerland mempunyai proyek bantuan teknis supaya para pelaku bisnis di Indonesia mulai tahu tentang GRI standar sehingga cara mengkomunikasinya pun sudah internationally standardized, kira-kira seperti itu. Nah, karena ini barang publik, jadi ini salah satu bentuk bukti bahwa siapapun bisa mendownload GRI standar. Bahkan di tahun sekitar 2 tahun yang lalu, kita juga sudah menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Cara mendownloadnya cuma tinggal setor alamat email saja. Nah, jadi ini tadi yang sudah disebutkan, kegunaannya adalah comparable karena bahasanya sudah sama dengan bahasa sustainability report dari perusahaan di bagian negara manapun. Dengan caranya kita menstrukturkan kerangka kerja standar pelaporan ini,
sekarang jauh lebih fleksibel dan bisa dipakai oleh jenis industri manapun. Mau industri media bisa, industri manufaktur bisa, oil and gas juga bisa. Nah, anatominya kira-kira seperti ini. Jadi kalau sekarang kalau mendengar sustainability report ala JRA itu berapa, berarti nanti akan bunyi kode-kodean. Oh, itu seri 200 yang tentang dampak ekonomi. Oh, itu seri 300 tentang seri dampak terhadap lingkungan. Oh, itu seri 400. Coding ini juga membantu teman-teman pembaca untuk melacak. Saya ingin tahu tentang dampak lingkungannya. Oke, mari kita lihat tagging tentang seri 300 di dalam laporan. Kira-kira seperti itu. Nah, kekasan dari sustainability report ala JRI adalah harus dilakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Karena pemangku kepentingan biasanya yang memberikan suara, wahai perusahaan, kamu sebetulnya mempunyai dampak terhadap lingkungan yang buruk atau yang baik. Tolong ini diperbaiki. Jadi di dalam sustainability report ala JRI selalu ada analisis tentang apa kata stakeholder terkait apa yang harus dilakukan oleh perusahaan lebih baik. Nah, di dalam POJK punyanya OJK di Indonesia, sebetulnya itu juga sudah diadaptasi. Jadi kalau dilihat di dalam outline juga diminta tolong ada komunikasi dengan pemangku kepentingan dan dicatat apa-apa aja isu yang diangkat oleh pemangku kepentingan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau di dalam GRI standar yang kita minta adalah, karena perusahaan kan selalu bilang, sustainability itu mahal kalau mau beralih ke praktek yang lebih sustainable. Kan kalau misalnya mau pakai energi yang lebih bersih, pakai energi solar panel, berarti kan harus beli solar panel. Itu mahal. Nah, jadi GRI biasanya menganjurkan teman-teman untuk melakukan analisa materiality matrix seperti yang di dalam slide ini. Di dalam analisa materiality matrix, harusnya bisa dipetakan mana isu yang paling penting yang bisa menjadi prioritas untuk perusahaan untuk direspon terlebih dahulu, either diperbaiki ataupun ditingkatkan kinerjanya. Jadi ini makna dari penulisan sustainability report dengan menggunakan GRI standard. Jadi kekasannya yang paling penting itu dua, selalu ada komunikasi dengan stakeholder, kemudian yang kedua, harus selalu ada analisa tentang materiality sehingga kelihatan jelas mana yang menjadi prioritas untuk perusahaan. Hingga saat ini, GRI menerjemahkan 34 topik spesifik atau materiality atau isu yang harus boleh dipilih untuk menjadi prioritas dari teman-teman perusahaan. Biasanya mereka akan memilih mix, ada yang 5, ada yang 10, ada yang sampai 20. Kalau nggak salah terakhir Medco itu udah sekitar 33 item, tapi bukan item besar kayak gini, termasuk item kecil-kecilannya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kira-kira kalau untuk isu ekonomi, rata-rata yang dianggap salah satu yang menyumbang untuk praktek sustainability yang baik, misalnya di 202 tentang keberadaan keberadaan pasar, yang dilihat adalah apakah kalau misalnya buka kantor perusahaan Indonesia buka kantor di Vietnam, itu ngikut UMR mana, misalnya kayak gitu. Terus komposisi pegawainya seperti apa. Kemudian yang dilihat juga procurement practice-nya. Komposisi pemasok lokalnya jauh lebih tinggi, komposisi barang dalam negerinya lebih tinggi atau malah lebih tinggi barang impor. Karena asumsinya kalau semakin tinggi komponen importnya ke belakang, kalau misalnya kayak sekarang ini terjadi COVID, kelihatan sekali bahwa akan ada disrupsi di dalam rantai pasokannya. Kira-kira seperti itu. Nah, 34 topik spesifik ini memang biasanya dipilih dan tidak semuanya dijawab oleh perusahaan. Nah, ini contoh GRI standar. Strukturnya kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalnya mau melaporkan tentang emisi, kita akan specify, oh ada yang mau dilaporkan, ini apakah emisi GHG 1, skop 1 atau skop 2 atau skop 3, mau bisa nggak sampai ngukur intensitas emisi, jadi total emisi per total production atau total revenue. Kemudian ada nggak ternyata pengurangan upaya-upaya untuk mengurangi emisi.
Jadi yang kira-kira kayak gini strukturnya. Nah, ini di dalamnya intinya kalau menggunakan GRI standar, petunjuknya udah sangat jelas. Semua yang di dalam kotak reporting requirements itu sebaiknya untuk dijawab secara lengkap dan baik. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini saya mau ngasih contoh apa yang ada di dalam sustainability report yang dipublikasi oleh perusahaan di Indonesia. Nah, ini multi bintang karena dia perusahaan beverages. Kita lihat air menjadi salah satu isu material oleh mereka. Nah, cara mereka mengkomunikasikan mana isu yang penting memang agak berbeda, tetapi ini masih kelihatan jelas. Yang jelas mereka memilih 6 isu penting yang akan diperhatikan. Nah, kayak air ini kelihatan bahwa total konsumsi air untuk produksi dari tahun ke tahun semakin mengecil. Jadi memang mereka ada concern di isu sustainability sehingga ada upaya untuk efisiensi penggunaan air sebagai bahan baku. Kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, yang ini punyanya Solusi Bangun Indonesia. Nah, di halaman ini mereka memetakan concern apa aja dari sustainability-nya. Jadi ada lingkungan kerja yang aman, ada pengurangan emisi, ada produksi semen yang berkelanjutan, kira-kira seperti itu. Nah, capaiannya biasanya bisa muncul. Itu kenapa kita bekerja sama dengan AJI dan memberikan bantuan teknis supaya teman-teman paham apa yang sebetulnya bisa dilihat sebagai salah satu sumber informasi. Oke. Nah, siapa yang pakai sustainability report selain teman-teman reporter atau jurnalis? Biasanya yang memakai juga adalah rating agency. Nah, kalau kita lihat padanannya, siapapun yang masuk di dalam indeks-indeks ini biasanya menunjukkan performance sustainability atau tata kelola sustainability yang jauh lebih baik daripada teman-teman yang lainnya. Selain itu, data sustainability ini juga dipakai oleh negara. Nah, ini contoh dari laporan SDG dari Kolombia. Komponen yang ini menyarikan dari sustainability report perusahaan di Kolombia tentang kinerjanya mereka terhadap beberapa isu SDG. Misalnya kalau kita lihat 7 energi, nah itu terlihat bahwa ada upaya efisiensi penggunaan energi oleh sektor swasta. Jadi ini kegunaan datanya dari sustainability report. Buat yang mau gampang mencari sustainability report, selain cari di website perusahaan, bisa dicari di database GRI. Kita saat ini sudah punya lebih dari 56.000 sustainability report. Ini juga free source, siapapun bisa akses, tinggal ketik database.globalreporting.org, tinggal dicari. Punyanya Indonesia ada, sustainability reporter pertama kita kalau nggak salah KPC di tahun 2005 atau 2006. Itu presentasi saya, Mas Bayu, saya kembalikan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Rani. Silahkan kalau teman-teman bertanya, silahkan di chat. Yang saya akan ceritakan ini adalah apa yang sudah dilakukan oleh AJI dan GRI. Jadi saya ulangin lagi, dalam 3 tahun terakhir ini kami sudah kerjasama, kami mengadakan beberapa training di 3 kota, di Gorontalo, Sulawesi Utara, Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Bandung, dan Balikpapan. Dan sudah ada 13 kota. Nah, kemudian dari training itu kita bikin fellowship untuk membuat tulisan yang terkait dengan sustainability report. Ya, dalam catatan kami itu sudah ada 49 media yang pernah, setidaknya yang dalam fellowship-nya AJI ya, ada 49 media yang pernah mendapatkan training ini. Mungkin beberapa sudah ada di forum ini gitu ya. Teman-teman Bisnis Indonesia, Mbak Novita itu sudah ada yang pernah ikut, si Gloria, lalu ada dari mana Kalimantan Kaltim Pos, yang Bang Ridwan Marzuki dari Harian Fajar, kita belum ada nih, belum pernah ada dari Makassar yang pernah ikut training. Ya, itu 49 ini.
Nah, ini bentuk-bentuk kegiatannya, bentuk training, oke. Nah, saya akan bicara apa sih sebenarnya relevansinya tadi laporan keberlanjutan yang dijelaskan Mbak Rani buat jurnalisme. Menurut saya yang pertama adalah ini berguna untuk bahan konfirmasi atau pelengkap data bagi sebuah liputan yang sifatnya hard news ya. Jadi semua yang tertulis di laporan itu adalah statement resmi dari perusahaan. Jadi kalau di perusahaan itu mengatakan bahwa saya membantu dana untuk penanaman pohon di mana sekian, nah itu data yang bisa dikutip dari laporan itu. Jadi memudahkan ya. Tapi yang kedua itu menjadi bahan awal untuk liputan mendalam atau feature. Jadi sebelum biasanya kalau kita liputan kan sebaiknya kita baca dulu gitu ya, datang tidak dengan pertanyaan kosong gitu ya. Apa perkembangan 1 tahun ini, itu pertanyaan kosong. Tapi setelah kita baca laporan ini, teman-teman nanti bisa seperti yang tadi linknya sudah dibagikan di chat, bisa lihat itu beberapa perusahaan. Nah itu bisa bahan apa. Yang ketiga sebenarnya yang lebih lanjut itu menjadi bahan pendukung untuk jurnalisme data maupun jurnalisme investigasi. Di sana banyak sekali data, banyak sekali angka. Kalau yang terbiasa dengan jurnalisme data akan memakai itu. Jurnalisme investigasi juga bisa juga. Saya ambil contoh umpamanya ini belum jadi sebuah tulisan, tetapi ada cerita teman-teman reporter yang di satu perusahaan besar gitu ya, di laporan keberlanjutannya dia mengatakan semua mendapatkan BPJS termasuk yang karyawan kontrak. Tapi ternyata di temuan di lapangan, yang kontrak ini nggak ada BPJS-nya gitu. Nah ini kan kontradiktif. Nah itu sudah sebagai panduan awal untuk sebuah liputan. Jadi kita tidak perlu nunggu untuk di newsroom, mungkin tidak perlu nunggu informasi orang dalam ataupun ada kasus dan sebagainya, tetapi baik berita yang sifatnya positif maupun negatif kita bisa punya bahan dari laporan keberlanjutan. Contoh tadi mamanya Mbak Rani ngambil Mukti Bintang, itu menarik sebenarnya. Mukti Bintang dalam laporannya mengklaim, kalau saya tidak salah ingat, pabriknya itu 80% sudah menggunakan energi terbarukan. Itu sesuatu yang dalam tanda petik itu prestasi karena banyak perusahaan tidak berani melakukan itu, mengganti semua sampai energi terbarukan. Itu kan contoh-contoh positif yang layak juga ditulis gitu, bahwa itu mungkin kok gitu, dan secara cost juga masuk kalau menurut mereka. Nah ini tapi membacanya juga tidak terlalu sulit gitu ya, kalau tadi dijelaskan setidaknya ada 3 topik besar di laporan keberlanjutan itu, soal ekonomi, soal apakah mereka untung, apakah mereka membayar upah sesuai ketentuan dan sebagainya. Yang kedua soal lingkungan, soal apakah mereka punya komitmen dengan pengurangan energi, pengurangan climate change, karbon dalam produksi pabriknya. Itu, dan yang ketiga lebih ke sosial, yang lebih ke komitmen mereka pada pengembangan masyarakat sekitar dan sebagainya. Teman-teman bisa baca di situ untuk bahan. Kurang lebih itu yang dari saya. Sebenarnya ada contoh, jadi teman-teman yang sudah pernah ikut fellowship itu kami bukukan. Teman-teman bisa mencari di bukunya secara e-book di
situsnya aji.or.id. Itu dulu dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan. Ini foto-foto kegiatan waktu training di kota Bandung, sebagian di Makassar, sebagian di Jakarta. Iya, ada pertanyaan dari Mas Edi Chan, apakah ada perusahaan yang memasukkan wabah ke dalam SR? Mbak Rani mau respon ini? Mungkin kalau ini wabah COVID, jadi periode laporan SR itu memang biasanya periode tahun tahun kalender yang sebelumnya. Jadi kalau tahun ini itu biasanya periode pelaporan tahun lalu. Gitu. Jadi kalau mau cari wabah COVID di dalam SR kemungkinan belum ada. Nah tapi apakah melapor atau tidak? Salah satu contohnya kalau Vale Internasional yang ingat nggak di Brasil pernah ada insiden bendungannya longsor ya, bendungannya longsor. Nah kalau ditanya dilapor nggak sama Vale di dalam sustainability reportnya? Dilapor. Sustainability report di tahun yang dipublikasi di tahun terjadinya longsor itu semuanya tentang bagaimana Vale merespon longsor itu. Jadi itu diulas habis-habisan di dalam sustainability report yang dipublikasi. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi itu di perusahaan-perusahaan yang memang komitmen sustainability-nya kuat. Nah, kalau di Indonesia ya itu kenapa kita bekerja sama dengan AJI. Ya, saya ini cerita pengalaman liputan teman-teman yang sempat mengerjakan topik ini. Jadi umpamanya tahun ini ya, karena ada COVID ini 19 itu, maka beberapa perusahaan yang padat karya, saya belum bisa menyebutkan perusahaannya, dia di SR-nya dia sebutkan bahwa dia punya kelebihannya SR ini adalah dia menyebutkan target. Jadi dia menyebutkan targetnya dalam berapa tahun dia akan mengurangi penggunaan air, contohnya yang ini ya, penggunaan air yang tadinya katakanlah satu orang 50 liter habis dalam setahun, maka dia mengejar targetnya dalam sekian tahun hanya 25 liter per tahun. Nah, ketika ada pandemi COVID-19 ini, karena untuk higienitas, dia bikin ini masuk pabrik itu cuci tangan gitu. Artinya penggunaan air akan bertambah. Nah, kita akan lihat tuh tahun 2021 bagaimana laporannya. Nah, tentu dugaan saya akan naik, akan justru tidak tercapai targetnya, tetapi mungkin ada reasoningnya karena memang di setiap sudut mau masuk pabrik itu cuci tangan semua gitu ya. Nah itu kira-kira. Jadi semua terukur atau laporan itu mestinya semua terukur dan bisa dicek gitu di lapangan. Oke, Mbak Yulis in Kusumaningrum. Jadi dari teman-teman yang membuat SR, dari perusahaan yang bikin SR, permasalahan nomor satu adalah semakin besar cakupan operasionalnya, biasanya semakin sulit dia untuk mempunyai data yang benar. Jadi contohnya begini, kan untuk bank, apalagi bank besar, itu tahun ini sudah harus publikasi laporan sustainability report, itu udah jadi mandatori oleh OJK. Yang mandatori itu 54 atau pokoknya sekitar 54 bank besar, namanya Bank Buku 3, Buku 4, dan bank asing di Indonesia. Nah, kemarin kita ini Chatham House Rule ya, betul ya. Nah, jadi kemarin misalnya kita membantu BCA. Jadi bayangkan BCA itu mempunyai sekian ribu kantor cabang. Kalau kita mau ngomong apakah BCA melakukan green office
kebijakan green office-nya jalan atau enggak. Tentu saja kalau secara kebijakan ada kebijakan green office, suruh matiin listrik kalau keluar kantor misalnya kayak gitu kan ya. Nah tapi apakah terjadi efisiensi energi atau tidak dari keseluruhan BCA? Mereka bilang aduh setengah mati. Jadi mereka baru berhasil di level kantor cabang utama ya, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau mau suruh mencari sampai level kantor cabang pembantu, mereka bilang sistem kita masih belum bisa mencapai seperti itu. Nah ini sama, rata-rata perusahaan semakin luas wilayah operasional dan lokasi usahanya, biasanya tantangan utamanya di data collection. Sama lah ya, ngumpulin orang, ngumpulin unit sekian banyak, ada deadline, SR-nya harus dipublikasi, sedangkan mereka juga punya deadline, pokoknya hal yang sama lah. Masalah klasik tentang data collection. Tuh. Nah, itu satu yang gampang susah diatasi. Nah, masalah lain yang agak itu adalah karena sebetulnya yang jumlah punya laporan sustainability report saat ini cuma sekitar 10% sampai 12% dari keseluruhan public listed company. Jadi banyak yang baru itu masih di dalam level demi memenuhi peraturan. Jadi beberapa masih belum sampai benar-benar menggunakan sustainability report itu sebagai sebuah kesempatan untuk melihat sebetulnya apa yang bisa diperbaiki dari sisi perusahaannya. Tapi kita udah punya itu loh, apa jeneng itu? Indonesia Sustainability Report Award, kalau nggak salah itu udah 5 kali atau 6 kali berjalan deh. Dan memang biasanya yang menang ya itu lagi sih. Dari 10% itu yang udah punya bikin. Kira-kira gitu. Oke. Bagaimana Mas? Ini ada Mas Ridwan dari Makassar ini. Gimana Makassar? Nah, ini pertanyaan Mas Haryadi. Okay. Silakan. Sudah wajib. Kalau dia public listed company itu sudah menjadi wajib, tapi buat yang bukan 54 bank buku 3 buku 4 itu tahun depan baru wajib setor. Jadi teman-teman akan punya harusnya ya punya 700 something sustainability report dari emiten kita di 30 April tahun depan. Kalau tahun ini paling minim harusnya dari 54 bank itu ada. Plus yang sudah pernah plus yang sudah biasa bikin gitu. Jadi hukumnya wajib sekarang. Itu Metro TV itu grup media harus bikin itu Mas Haryadi. Pokoknya kalau TBK belakangnya harus bikin. Mbak Novita ada pertanyaan, Mbak Novita ini dari Bisnis Indonesia, Mbak Ani. Nah, ini dari Ramadian. Ini. Jadi kalau ini OJK sanksinya baru berupa surat teguran. Jadi kalau surat teguran, kalau dia itu lembaga jasa keuangan, surat teguran itu dahsyat. Kalau dia public listed company, surat teguran dari OJK itu sebetulnya juga lumayan dahsyat. Jadi karena kalau dapat surat teguran dari OJK itu harus didisclose lagi di dalam laporan tahun berikutnya. Jadi itu something itu kalau dapat teguran. Meskipun kayaknya kok cuma teguran gitu. Ada pertanyaan lain? Ada satu dari dari Pak Arthur ya, dulu. Pak Arthur, apakah ada atau pernah ditemukan perusahaan yang merekayasa SR? Jadi prinsipnya SR itu secara mendasar itu adalah laporan yang sifatnya sebetulnya sukarela. Dan technically tidak ada kewajiban untuk dilakukan proses, kalau laporan keuangan itu kan harus diaudit ya. Jadi kalau laporan SR itu sebetulnya ada proses yang namanya dilakukan assurance.
Tapi sebetulnya itu bukan mandatori. Nah, cuman kan memang laporan SR itu secara natural memang harus di open access untuk publik. Kalau merekayasa sebetulnya enggak, tetapi tidak semua yang terjadi akan muncul di dalam laporan. Jadi ekspektasinya pembaca juga harus apa namanya, harus membatasi ekspektasinya. Jadi laporan SR itu bukan semacam kaleidoskop apa yang terjadi di perusahaan selama setahun. Tetapi laporan SR lebih ke arah secara general kinerja mereka, capaian mereka di mengatasi dan mengelola tentang dampak lingkungan, dampak sosial, dan dampak ekonomi. Kira-kira seperti itu. Kalau mereka rekayasa, biasanya ada beberapa yang diklarifikasi ulang. Jadi ada mekanisme untuk klarifikasi data. Biasanya mereka akan memberikan semacam format untuk feedback form. Jadi kalau ada teman-teman yang nggak yakin sama datanya, ini angka keluar dari mana, itu sebetulnya tinggal mengirimkan feedback kepada penanggung jawab. Karena di setiap laporan SR itu selalu harus ada siapa yang bertanggung jawab terhadap isi laporan. Dan itu harus bisa dikontak. Paling nggak ada email atau ada telepon, kira-kira seperti itu. Ya Mbak, sebelum menjawab tadi, saya akan jawab ini. Jadi ini pengalaman saat ini Aji dan GRI sedang ada fellowship juga, beberapa wartawan sedang meliput, dan pengalaman liputan mereka membaca SR tidak jelas, ada hal yang tidak jelas, jadi memang biasanya tidak dibuka detail, tapi ada yang tidak jelas, lalu dia tanya ke kontak itu dan dijawab. Jadi relatif pasti dijawab. Oke, silakan Mbak Rani untuk jawab Mas Adi Pras dan Mbak Novita. Mas Adi, pertemuan SMS yang mandatori kira-kira gini, sebetulnya kita kalau untuk yang pertama kali mau bikin SR, kita menyarankan untuk nggak usah semuanya ditulis, maksudnya tidak usah terlalu banyak isi yang dianggap material. Kalau boleh itu 5 aja udah bagus, tapi benar-benar serius di dalam mengukur dan mengkomunikasikan dampak mereka terhadap 5 isu yang material itu, baik itu lingkungan maupun sosial maupun ekonomi. Jadi pakai GRI standar tuh bisa dipakai untuk perusahaan kecil maupun perusahaan besar ataupun perusahaan baru. Kita di dalam proyek kita saat ini bahkan beberapa memakai prinsip dari sustainability itu di dalam sekolah-sekolah entrepreneurship. Contohnya Ciputra itu udah mulai pakai itu. Jadi mereka mau pada saat muridnya dia mengembangkan mereka kan punya tugas harus bikin bisnis model atau bisnis canvas. Nah, itu prinsip sustainability udah mulai masuk, kira-kira kayak gitu. Nah, itu untuk yang startup. Jadi yang sederhana aja, karena SR itu sebetulnya tidak perlu sampai 800 halaman, kayak punya beberapa perusahaan. Tidak perlu juga sampai 300 halaman. 30 halaman oke, 60 halaman oke, rata-rata 90 sampai 100 halaman itu juga oke. Yang penting jelas apa yang dikomunikasikan di dalam SR, bahwa perusahaan mengakui bahwa mereka punya dampak. Misalnya kalau dia perusahaan fashion, oh saya punya dampak terhadap misalnya limbah fashion, misalnya kayak gitu. Oh saya punya dampak terhadap pemasok-pemasok yang ukuran pengusaha mikro atau pengusaha kecil kayak gitu. Jadi jelas di dalam SR-nya mereka mengenali mereka mempunyai dampak apa terhadap lingkungan maupun sosial dan mengelolanya seperti apa, tahu performance-nya sampai mana, dan bisa mengkomunikasikan, oh karena saya sudah tahu saya ternyata tidak berhasil dalam mengelola, saya akan memperbaiki, atau oh saya berhasil, maka saya akan meningkatkan lebih lanjut atau pindah ke isu lain yang menjadi challenge baru. Kira-kira kayak gitu. Kepanjangan ya. Mbak Novita. Oh, ya. Mbak, sebetulnya tergantung, Mbak, investor tuh sekarang udah mulai baca laporan SR. Jadi saya pernah ikut meetingnya ke Hati,
di situ ada beberapa institusi asset manager ya. Jadi kayak Eastspring dan yang lain-lainnya itu laporan SR itu dibaca. Oleh mereka malah disarikan datanya sehingga mereka punya melakukan rating ESG namanya, rating environment, social dan governance. Itu dipakai. Laporan keuangan tetap mandatori utama penting karena mereka harus tahu dong kinerja ekonominya baik, tetapi laporan sustainability report-nya dibaca. Karena itu menunjukkan ini sebetulnya perusahaan jangan-jangan ternyata merusak lingkungan terus gitu loh. Jadi kalau dia merusak lingkungan terus, itu menjadi resiko yang tinggi sekali untuk teman-teman investor. Nah, memang masalahnya adalah banyak SR yang dibuat masih belum apa namanya? Soalnya aku nggak boleh ngasih komentar baik dan buruk sih. Istilahnya itu baik bisa lebih ditingkatkan lagi. Banyak yang menyebutkan tata kelola, ada beberapa masih belum mampu untuk menyajikan data. Itu yang menjadi masalah. Jadi kalau tulisan SR itu supaya lebih menarik, tentu saja jangan cuma nulis tentang bagaimana dia mengelola, istilahnya naratif atau wacananya, tapi harus ditunjukkan bahwa dia berhasil mengelola, ya keluarkan datanya dong. Jadi kalau bilang mampu mengefisiensi air sebagai bahan baku, ya tunjukin dong, kamu ukurnya gimana, kira-kira kayak gitu. Oh, ternyata gagal tahun ini. Ya wajar aja lah kalau gagal misalnya, mungkin karena mesinnya mendadak rusak sehingga airnya lebih banyak. Tapi tunjukin bahwa dia tahu, oh ini tahun ini gagal karena ini, jadi besok strateginya akan diganti apa. Jadi itu yang membuat laporan SR menarik, membuat investor, oh dia tanggap toh terhadap isunya dia dan bisa memperbaiki, oke ini perusahaan ini aman, tim manajemennya baik, kira-kira kayak gitu. Itu yang buat menarik. Mbak, saya mau nambahkan dulu dengan Mbak Novita sebelum jawab Mas Adi. Ya. Jadi kalau mungkin kalau media bisnis mungkin memang itu ya laporan annual report, SR itu bagaimana menarik. Tapi untuk media-media yang umum seperti yang lain gitu ya, seperti Liputan 6 ada Mas Gideon ini, ataupun yang lain seperti Harian Fajar dan sebagainya. Gimana membuat itu lebih menarik? Memang biasanya harus disambungkan dengan apa yang menjadi masalah publik gitu ya. Jadi umpamanya saya ambil contoh, saya tidak sebut perusahaan, dia dalam laporan SR-nya itu banyak betul bercerita tentang bagaimana mereka mengurangi dampak climate change. Jadi bagaimana mengurangi hemat air, bagaimana mengurangi karbon gitu ya, bagaimana mengurangi gas yang terkait dengan gas rumah kaca gitu ya. Tapi sebenarnya pabrik ini dalam produksinya itu dia banyak mengeluarkan gas yang lain gitu, yang bukan terkait dengan gas rumah kaca, tapi dibahasnya sedikit gitu, tidak detail. Nah, sementara masyarakat di sekitar situ merasakan gas yang non gas rumah kaca ini gitu. Jadi kalau itu diangkat, dikaitkan dengan apa yang terjadi di lapangan, tapi kita juga membaca, mengaitkan dengan SR-nya, ya itu jadi menarik gitu. Kenapa kok perusahaan ini menghabiskan energi atau menghabiskan upaya untuk perubahan iklim, tapi yang di depan mata nggak dibahas. Itu dari saya. Mungkin pertanyaan Mas Adi Pras bisa dijawab lagi, Mbak Ani. Kalau GRI memang menganjurkan pilih sendiri. Yang jadi masalah kalau dia startup dan jadi terdaftar di bursa saham sebagai karena ikut IPO gitu kan ya. Nah kalau ikut IPO, item-item yang harus muncul itu ngikutin POJK, kira-kira kayak gitu. Jadi POJK minta tata kelola air, minta tata kelola energi, tata kelola emisi, keanekaragaman hayati, apalagi yang satu itu limbah, kemudian minta mendisclose tentang dampak positif negatif terhadap masyarakat, kemudian mendisclose tentang persentase dari pemasok lokalnya atau aktor lokal, baik itu karyawan lokal ataupun vendor, juga mendisclose tentang punya produk khusus yang
lebih ramah lingkungan atau lebih misalnya energi efisien atau segala macam. Jadi tergantung. Kalau belum IPO bisa ngeles, jadi bisa benar-benar murni milik sendiri. Kalau sudah IPO paling minim apa yang diminta OJK harus muncul. Kalau mau IPO mendingan mulai belajar biar nggak pusing. Jadi karena kalau nggak salah mau IPO itu banyak sekali dokumen yang harus disiapkan, jadi mendingan sekalian pusing dengan sustainability sekalian. Iya Mbak, itu Mas Haryadi nanya juga itu kewajiban atau yang IPO. Kayaknya kalau masih tahun depan masih bisa ngeles dikit lah. Tapi tidak bisa ngeles kayaknya benar-benar mandatori itu di 2022 atau 2024 itu loh, karena itu small pun harus, kalau small listed company tetap harus. Itu kalau nggak salah di 2024 ya. 2020. Ya, jadi kenapa kita juga gencar sosialisasi ini supaya teman-teman media siap nih, Mas. Tahun depan akan banyak bahan yang bisa diangkat sebagai liputan gitu. Mbak Rani, kalau Indonesia sekarang ada berapa perusahaan yang sudah ada SR-nya, Mbak? Ini kalau konon katanya yang ikut award-awardan itu biasanya yang submit sekitar 100. Pokoknya antara 80 sampai 120 maksimum dari tahun ke tahun. Nah, kalau di sistem kita sendiri, kita terakhir mencatat udah 80-an something. Paling terakhir kemarin di bulan Desember, kita tracking bareng sama bursa, kayaknya udah hampir mencapai 100-an. Ini kalau perusahaan yang pakai GRI ada yang di Makassar, Mbak. Ini ada Mbak Bang Ridwan nih dari pajak. Oh, baru belajar siapa namanya? Fintech itu yang baru IPO itu Hale apa gitu loh. Kalau Sementonasa karena masuk di bagiannya Semen Indonesia, kayaknya belum bikin sendiri. Nah, tapi kalau aku tidak salah ingat itu ada Lipo Makassar tuh ada sendiri ya, TBK ya? Kayaknya Lipo Real Estate itu ada yang kantor utamanya di Makassar deh. Kalau nggak salah mereka sedang dalam rangka penyusunan. Anak perusahaan ya. Kayaknya TBK sendiri deh. Ingatku Lipo itu bilang mereka punya sekitar 5 TBK atau gimana gitu. Oke. Iya, ini saya jawab Mbak Yuristin dulu ya. Tadi di beberapa dari 3 bidang besar lingkungan, yang mana yang paling banyak diangkat yang mana dalam sejauh yang saya pantau itu memang kebanyakan lingkungan ya, karena mungkin topik yang menarik gitu ya, dan sumber pembandingnya banyak gitu, ada WALHI, ada Greenpeace, ada macam-macam lah. Kapan tuh kita diskusi dengan apa itu Mbak Smart yang bikin kertas itu juga menarik gitu ya. Itu media kebanyakan memang soal lingkungan. Soal sosial juga lumayan cukup banyak. Memang ekonomi agak kurang gitu, karena tapi sebenarnya di ekonomi itu banyak isu yang bisa diangkat kalau kita baca SR. Tidak hanya soal dia untung berapa, rugi berapa, tetapi bagaimana dia ekonomi ini, bagaimana dia memberi kesempatan karyawannya untuk maju. Jadi mamanya di situ disebutkan berapa banyak training yang sudah diberikan ke karyawan. K3 juga berapa keselamatan kerja itu dilaporkan di situ, berapa yang meninggal, berapa yang sakit dan sebagainya. Itu juga akan menarik untuk jadi bahan. Kayak tadi ada satu liputan yang sedang berjalan, bagaimana karyawan yang tetap penuh tapi yang kawan kontrak ini BPJS-nya nggak dibayar, kayak gitu-gitu. Itu menarik juga. Pertanyaannya Mas Adi mungkin Mbak Rani yang jawab. Oke.
Jadi konon katanya masih dibahas tentang insentif untuk SR. Paling minim yang mereka OJK sama IDX pikirkan itu tentang award tentu saja. Itu yang paling mudah dan paling minim. Kalau insentif pajak, kayaknya di beberapa diskusi lain tuh yang lagi bergulir kalau misalnya berhasil menurunkan emisi proses produksi. Kemungkinan tuh akan ada sistem insentif kayak gitu. Nah, tapi SR rating, jadi harus dibedakan. Kalau dari Sustainability Report Award, rating itu sebetulnya tidak berdampak secara langsung. Gampangnya gini, kalau sustainability report-nya itu punya data-data ESG yang gampang dicari dan cara menghitungnya itu bisa dipertanggungjawabkan, apalagi kalau laporannya itu, kalau laporan keuangan itu diaudit, kalau kita bahasanya di-assure, maka biasanya dia langsung dilirik oleh investor-investor yang punya concern untuk isu sustainability. Jadi kalau punya SR yang rapi, bagus, ada datanya, dan performance-nya bagus, biasanya itu nanti investor-investor yang akan ngelirik. Karena sekarang sudah banyak sekali investor-investor yang concern dan lebih memilih perusahaan-perusahaan yang punya performance lingkungan yang baik, kira gitu. Kalau insentif masih digodok, panjang sekali nih godoknya. Itu Henry nanya itu Pak Bayu. Iya, pertanyaan Henry ini ada yang mau jawab, teman-teman wartawan? Kalau ada yang mau jawab, request to speak, nanti saya accept ini voice-nya. Ini pertanyaan Mas Henry itu gimana supaya jurnalis dan medianya aware gitu. Ada yang mau bantu jawab? Mas Adipras ini dari Berita 1 TV. Gimana Mas? Itu di tombol atas itu ada request to speak kalau mau. Atau Mas Edi Chan dari CNN. Ya kalau pertanyaan yang kedua ya Mas Hendri, karena kan ya memang editor jadi penting. Jadi beberapa teman di sini juga editor, karena ketika editor punya wawasan yang bagus tentang HR, dia bisa mengarahkan reporternya. Mamanya ketika reporternya liputan, itu data di situ kan ada, kamu coba lihat mamanya. Tapi kalau editornya belum punya wawasan ke sana, ya kemudian hanya mengandalkan liputan yang sifatnya wawancara. Nah, itu sih. Jadi kalau membantu atau mengajak editor lebih tahu itu memang lebih cocok Mas. Nanti reporternya yang akan diarahkan. Dan nanti kalau reporternya naik tingkat, naik level jadi editor, dia juga sudah terbiasa dengan itu. Ya Mas Adipras. Berita 1 ini grup repo, jadi juga TBK ini. Berita 1 itu udah TBK. Oh enggak, berita 1-nya enggak, tapi atasnya TBK. Oke. Ya. Sama seperti juga liputan 6. SCTV. Lain ya? SCTV. Ya, SCTV. Mas Gideon mungkin yang lebih bisa
menjawab. Liputannya masuk di SCTV, Mbak, di grupnya SCTV. Ya, ini ada info dari Mas Hendri. Jadi GRI dan AJI siap memberikan workshop buat jurnalis di medianya. Ya, jadi kalau terutama Mas Hendri nih. Jadi teman-teman mungkin teman-teman wartawan mesti tahu Mbak Rani dan Mas Hendri ini GRI untuk Indonesia dan tugasnya adalah menjelaskan gitu ya, diundang umpamanya satu kantor nih, contohnya umpamanya teman-teman bisnis Indonesia mau menjelaskan satu kantor umpamanya gitu ya, tidak hanya wartawannya tapi juga mungkin bagian bisnisnya, ya bisa nih ya Mbak ya, bisa diundang nanti GRI Indonesia akan menjelaskan. Bisa, kalau kita akan berusaha. Semakin di challenge, semakin terasa. Dan jangan khawatir pro bono, kan gitu ya, Mbak. Oh ya, udah dibayar sama donor kok. Nah, gitu. Jadi siap diundang untuk menjelaskan GRI. Bahkan mungkin ketika perusahaan teman-teman menyiapkan diri untuk membuat laporan keberlanjutan, nah mereka ini akan bisa lebih menjelaskan lebih detail. Ini sebenarnya diskusi yang kedua. Yang pertama kita adakan kemarin Februari. Kebetulan yang diundang juga ada dari perusahaan, dari sisi manajemen. Kalau yang bisnis Indonesia ada yang datang dari manajemen, Mbak Novita. Wah, itu dia malah berpikirnya, wah ini bisa dibisniskan ini, bikin usaha baru di bisnis Indonesia. Nah, itu. Bisa jadi begitu. Ya memang bisa dibisniskan sih. Karena biasanya perusahaan itu perlu paling minim tuh copywriter. Kalau mereka mau gampangnya akan cari konsultan yang bisa bantu keseluruhan prosesnya. Tapi paling minim mereka akan perlu copywriter. Tuh. Ya. Ya betul Mas Adi, saya setuju bahwa media memang lebih, fungsi media redaksi memang mendorong bagaimana perusahaan itu patuh. Nah ini juga salah satu strategi, bisa jadi seperti tadi, mungkin karena nggak ada yang komen, mungkin bikinnya juga kata Mbak Rani tadi, bikinnya ya asal memenuhi sudah bikin gitu kan. Nah maka memang menarik kalau kita dari sisi media mengupas tuh, dia ngomongnya A, apakah benar di lapangan A? Oh ya ternyata benar, ya sudah, enggak apa-apa, baik gitu ya. Tapi kalau ternyata A-nya itu A KW gitu, nah itu juga kita sampaikan ke publik. Jadi sehingga akhirnya ketika ada yang oh ternyata laporan saya dibaca, berarti harus bikinnya serius nih. Laporan keberlanjutan saya diulas oleh media nih, waduh, berarti mesti bikin serius dan komitmennya mesti serius. Bisa jadi begitu. Jadi sebetulnya gampang banget kok kalau mau pakai SR itu untuk sumber data. Jadi misalnya kita mau mempromosikan tentang renewable energy. Jadi mau melihat posisi Indonesia untuk renewable energy, misalnya kayak gitu ya. Nah, sebetulnya bisa dilihat dari existing laporan yang ada. Itu sudah ada coding, rata-rata udah ada coding GRI-nya. Pakai energi terbarukan atau enggak. Jadi tinggal pakai keyword itu aja juga bisa dicari. Nah, kalau perusahaannya nggak ada yang lapor energi terbarukan, misalnya dari 50 laporan SR yang dilihat nggak ketemu sama sekali keyword energi terbarukan, terus nggak dari 50 misalnya cuma 2 yang melapor dan itu pun persentasenya kecil dari keseluruhan persentase konsumsi energi. Jadi kan sudah bisa kelihatan itu. Nggak bakalan tercapai kita agenda untuk transisi ke energi terbarukan 23%. Nah, jadi sebetulnya kadang-kadang nggak
nggak usah sampai terlalu nyari minusnya di mana. Tapi kalau mau sampai berita yang misalnya melihat kontribusi private sector, dilihat dari sisi itu juga bisa. Ada satu lagi kasus misalnya kayak gini, kan banyak orang tuh jago kandang ya di negara manapun. Kan dia merasa dia sudah mengelola pabrik semen yang dengan sangat baik gitu kan ya. Sudah pakai sampah jadi sumber energi, jadi dia sudah merasa jagoan gitu kan. Tapi jadi banyak perusahaan di Indonesia itu kalau kita lihat itu jarang sekali yang nyantol ke asosiasi global di industrinya. Jadi kadang-kadang nggak sadar kalau misalnya dia merasa effortnya sudah luar biasa, tetapi ternyata di industri sektornya emisi itu udah turun gitu. Batas untuk industri itu level emisi dari produksinya itu sudah turun. Nah di Indonesia tuh ada satu itu kasusnya kayak gitu tuh, dia nggak ngeh bahwa level emisinya dia yang turun tuh sebetulnya nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan sektor industrinya di tingkat global. Nah sebetulnya kita sih rada berharap sih ini kayaknya wishlist-nya GRI. Teman-teman media itu juga bisa melakukan analisa yang tajam seperti itu. Jadi ternyata bisnis di Indonesia tuh mulai menggeliat gitu kan untuk low carbon economy. Tapi ternyata sebetulnya kalau di beberapa di isunya itu emisinya sih turun-turun, tapi ya nggak seturun itu. Bahkan untuk membantu level nasional yang harusnya turun 23% pun enggak. Apalagi kalau dikontribusi dari sektor industrinya, kira-kira kayak gitu. Gitu Mas Bayu. Maaf. Ya, gimana teman-teman, masih ada yang Oh itu malah duluan Pak, BUMN. BUMN Mbak? Konon sebelum POJK pun BUMN sebetulnya sudah lebih dulu, terutama yang gede-gede ya, lebih dulu wajib punya sustainability report. Kalau kita lihat BNI itu kalau nggak salah udah 6 kali atau malah 9 kali deh sustainability reportnya. Pertamina juga kayak gitu. BUMN ingatku udah duluan Pak, tapi kayaknya yang gede ya. Soalnya ada beberapa yang sampai sekarang Yang juga gede Mbak? Bio Farma. Belum semua Mbak. Bio Farma punya, Indofarma udah mulai punya, Pertamina udah lama, bahkan beberapa anaknya juga udah punya sendiri. BUMN ingat saya malah duluan kalau untuk SR mandatory itu. Malah katanya sistem online reportingnya jadi nggak bisa kekunci kalau laporan SR-nya nggak masuk. Nah tapi diapain laporan itu sama Kementerian BUMN aku nggak ngerti itu. Jadi Mas, sudah, tidak ada yang Mbak Febri, teman-teman bisa dibagi itu nggak link buku yang menjaga langit tetap biru, itu contoh hasil karya 9 teman-teman. Oke, sebentar ya Mas ya. Saya buka website aja dulu. Materi tadi bisa dibagikan ke peserta kan ya Mbak ya? Iya bisa. Nah, ada pertanyaan ini dari Mas Adipras. Situasi buruk pandemik, bagaimana ketaatan akan SR Mbak Rani? Jadi apakah kondisi kayak gini nih SR-nya boleh? Ya nanti-nantilah gitu. Gak ada itu. Wong SR wajibnya baru tahun depan kok. Jadi masih ada banyak waktu, pasti muncul tuh. Kalau yang 54 bank, kan memang bank besar. Dan mereka udah siap dari lama, Pak. Jadi harusnya sih tanggal 30 ini kita udah terima sekitar 54 SR ya. Di sistemnya Bursa Saham dan di sistemnya OJK. Tuh. Kalau untuk yang lainnya misalnya kayak emiten-emiten yang belum gitu, misalnya kayak Sampurna, Wismilak, atau misalnya Martina Berto gitu, masih ada jangka waktu, masih tahun depan yang benar-benar harus start itu 30 April tahun depan. Jadi pemberitahuannya dari 2017, jadi sebetulnya nggak ada alasan untuk menunda lagi. Rodok nemen kalau mau minta penundaan gitu.
Iya, kalaupun bikin, kira mereka juga bisa menjelaskan ketika situasi justru di laporan SR tahun depan itu akan jadi apa laporan yang atau ini mereka bahwa ketika situasi pandemik seperti ini apa yang mereka lakukan gitu. Ketika itu muncul di tahun depan akan jadi penilaian baik buruknya mereka juga untuk investor. Gitu. Iya. Oh ya, ini Mas Heri tanya tanggal 30 April atau Maret? April. April. Ya paling ada yang nakal telat sebulan gitu. April. Ini nomor ini Mbak Novita minta nomor HP. Tuh. Ya itu HP Mbak Rani. Mbak Rani tolong nomor HP saya diketik. Saya dari HP susah. Nah ini buku Menjaga Langit Tetap Biru. Ini buku hasil 9 jurnalis ada yang dari Kalimantan Timur, ada yang dari Sulawesi Utara dan Jawa yang menulis tentang praktek di 9 perusahaan. Teman-teman bisa unduh, bisa lihat gimana, ada macam-macam cara sih, ada yang mengupas detail, ada yang ngomong hal yang lain, kemudian akhirnya hanya sebagai informasi dan sebagainya bentuk-bentuknya. Oke, saya rasa cukup ya, kita sudah 1,5 jam. Wah ini prestasi juga nih, diskusi menarik. Cukup, masih udah nggak ada ya, nggak ada yang tanya. Ada nomor kontak, bisa kontak saya, kontak Mbak Lani kalau ada yang perlu ditambahkan. Terima kasih teman-teman sudah bergabung siang ini dengan koneksi yang putus-putus kadang. Terima kasih Mbak Lani sudah bergabung. Terima kasih Mas Hendri juga menjelaskan lewat chat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Terima kasih.